namun ada beberapa hal yang berbeda seperti tahun sebelumnya, yaitu jika pasukan 17-8 ini selalu diisi oleh pasukan pengibar bendera dan juga pasukan 45 adalah TNI, namun kali ini semuanya pasukan pengibar bendera dengan formasi berkurang dengan menjaga protokol kesehatan yang begitu ketat dengan jarak 2 meter. Ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang terpilih dari 34 provinsi. Ini mereka sudah melakukan latihan pemirsa di PP Pon Cibubur ini sejak 25 Juli dan mereka juga melakukan makeover begitu. Jika pria rambutnya dipotong sepanjang 1 cm, sedangkan untuk wanita dipotong 3 jari di bawah telinga atau sekitar 3 cm. Tugas pada hari ini, Paskibraka 2021 ini sudah menjalankan vaksinasi secara full, yakni 2 kali vaksin, dan kerap melakukan tes COVID-19, PCR swab, untuk menjaga tentunya kondisi mereka dalam kondisi prima. Dan tentu saja ini mereka menggunakan masker, ini harus double masker, kemudian menggunakan sarung tangan juga pada saat latihan dengan jarak 2 meter antar pasukan. Nah, ini memang dengan kondisinya seperti ini diharapkan kesehatan mereka tetap prima, karena itu mereka terpilih dari masing-masing provinsi dengan berbagai macam tes atau seleksi, termasuk tes jasmani. Dan yang bertugas untuk membawa baki pada tim pengibaran bendera ini adalah Ardelia Mutia Zahwa. Ardelia ini merupakan putri perwakilan dari Sumatera Utara. Ya, saat ini Ardelia ini berusia 17 tahun, anak ketiga dari 4 bersaudara, merupakan anak dari Bapak Dr. Marsono dan juga salah satu karyawan BUMN PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Ya, kita bisa melihat bagaimana tadi Ardelia sudah menapaki tangga untuk mengambil bendera, di mana ada 13 anak tangga. Kita bisa melihat perbedaannya, Zul, jika pada tahun-tahun sebelumnya mungkin Presiden akan menyerahkan bendera kepada pembawa baki, namun tadi Ardelia mengambil sendiri benderanya. Ya, dan tentu saja Sila, ini tata cara untuk membawa baki ini memang ada tata caranya begitu ya. Ini tidak hanya sekedar membawa saja, tetapi ini baki harus berada di dada dan juga jari untuk mengapit bendera agar tidak jatuh. Dan pada saat mereka berlatih, ini memang tentu saja ini para Paskibraka Nasional ini binaan dari Deputi Pengembangan Pemuda, dari Menpora begitu pemirsa, yang juga mengikuti diklat sejak Juli, tanggal 25 Juli mereka sudah memulai diklat. Belok kanan, langkah, tegap, maju, jalan. Sudah menuju ke tiang bendera. Kalau kita bisa informasikan Sila dan juga pemirsa, ini ada pasukan 17, 8, 45. Di mana pasukan 17 ini yang paling depan, pasukan 8 ini paling tengah, dan juga pasukan 45 yang di belakang. Nah, yang berbeda tahun ini, pasukan 17 ini berkurang menjadi 13 orang. Dan juga pasukan 45 berkurang menjadi 13 orang juga. Ini semuanya diisi oleh Paskibraka. Betul.
Kanan pas. Pas. Oke. Stop. Buka. Kejar. Kejar. Langkah, tegap, maju, jauh, turun, di depan, terus, berhenti, terus, 4 langkah, di depan, jauh. Baik pemirsa, kita akan segera saksikan proses pengibaran bendera merah putih. Pembentang bendera yang bertugas pada pagi hari ini adalah Dika Ambia Rahman, perwakilan dari Jawa Barat. Dika Ambia ini berusia 17 tahun dan bersekolah di SMA Negeri 01 Cijeruk. Hadirin dimohon berdiri. Dan pemirsa, kami mengingatkan sesaat lagi kita akan secara bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sementara yang bertugas sebagai pengerek bendera adalah Ridho Hafizar, ini berasal dari Lampung. Sementara untuk pembawa baki sekali lagi ini Adelia Mutia Zahwa, berasal dari Sumatera Utara. Untuk pembentang pemirsa adalah Dika Ambia Rahman, berasal dari Jawa Barat. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Up.
Sanjata! Gerak! Telah berhasil bertugas dengan sangat baik. Tadi ada Dika Ambia Rahman dari Jawa Barat sebagai pembentang bendera, dan juga ada Ridho Hafidar Armadani dari Lampung yang bertugas mengerek bendera. Tinggi tiangnya adalah 17 meter dengan 40 kali tarikan, Zul, Ya, ya? betul sekali Sheila. Ini tentu mereka ini berlatih dengan mengikuti ritme dari lagu ya. Kemudian mereka juga berlatihnya tidak hanya sebentar, namun beberapa minggu, sekitar 2-3 minggu. Begitu juga ini kita akan informasikan bahwa pasukan 17 ini pemirsa berkurang menjadi 13 orang, pasukan 45 berkurang menjadi 13 orang. Dan pemirsa ini mereka berlatih di PP PON Cibubur sejak 25 Juli hingga hari ini mereka bertugas di Istana Negara. Dan mereka ini adalah binaan dari Kemenpora, khususnya dari Deputi Pengembangan Pemuda. Dan sebagai informasi yang mungkin pemirsa, ini bahwa bendera ini dengan ukuran 2:3. 2 itu adalah lebar, 3 adalah panjang, jadi 2 meter kali 3 meter. Begitu untuk ukuran bendera yang dikibarkan di Istana Merdeka. Tadi juga ada Aditya Yogi Susanto, perwakilan dari Gorontalo yang merupakan atau bertugas pada pagi hari ini sebagai komandan dari kelompok 8. Di mana mereka telah berhasil menjalankan tugasnya untuk kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini 2021 yang merayakan kemerdekaan ke-76. Dan tentu saja pemirsa, ini tradisi dari kami Indonesia pemirsa, ini mereka setelah bertugas penurunan nanti untuk 68 Paskibraka Putra dan Putri akan hadir secara langsung di studio Indosiar. Ini kita akan melihat bersama bagaimana kita akan mewawancari juga mereka nanti ya dengan Sheila nanti malam ini. Bagaimana kesannya bertugas di negara, menjalankan tugas negara pada pagi hari ini. Dan sore nanti pastinya saat prosesi penurunan bendera. Banyak orang bertanya Sheila dan juga pemirsa, kenapa sih ini Paskibraka kok tingginya tuh bisa sama, kemudian langkahnya juga bisa sama. Ini memang juga ada aturannya. Tinggi Paskibraka wanita ini memang diatur range-nya adalah 165 hingga 175 cm, sedangkan Paskibraka putra 170 hingga 180 cm. Dan derap langkah ini juga begitu penting karena mereka latihan ini Sheila dan juga pemirsa, ini mereka harus mengayunya selebar 70 cm langkah kakinya ya. Bisa terlihat sangat rapi ya. Betul. Untuk berat badan juga dijaga, Zul. Memang kalau kita lihat postur mereka ideal karena berat badannya ada di antara ideal 55 kg hingga 70 kg. Ya, dan ini tentu saja kesehatan jasmani ini perlu sekali dijaga dari seleksi sampai hari ini. Dan ini yang berbeda tahun ini adalah mereka mengenakan masker. Maskernya bukan cuma satu, Sheila dan juga pemirsa, tapi double. Ini mereka juga sempat mengaku pada tim Indosiar, karena kita ada spesial program Paskibraka kita, ini mereka memang ngap untuk bernafas dan berlatih, namun setiap hari berlatih, mereka sudah terbiasa. Betul sekali, Zul. Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Hadap kanan. Hadap kiri. Hadap.
tegap, maju, jalan. Menjalani karantina sejak awal bulan Juli, perbedaan yang terasa mungkin salah satunya adalah penempatan kamar, di mana jika tahun-tahun sebelumnya bisa satu kamar berdua, ada teman berbagi cerita, namun tahun ini dengan protokol kesehatan, maka mereka dikarantina dengan aturan satu kamar diisi dengan satu orang saja. Betul sekali Sheila. Ini mungkin juga informasi tambahan bagi pemirsa. Mungkin banyak yang belum tahu ataupun bertanya-tanya. Sebetulnya Paskibraka ini adanya sejak kapan sih? Ini ada organisasi Paskibraka ini sejak tahun 1946 dibentuk oleh Hussein Mutahar. Pada saat itu Presiden Soekarno meminta untuk disiapkan pasukan pengibar bendera sehingga dipilihlah dari seluruh provinsi. Pada saat itu ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta dan pengibaran bendera berlangsung di Yogyakarta ini pada hingga tahun 1964. Betul. Dan Zul, mungkin ada yang juga belum tahu bahwa Presiden kelima kita Megawati pernah menjadi pembawa baki di tahun 1964 pada peringatan kemerdekaan ke-19 Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan. Pasukan diistirahatkan. Parade, istirahat, di tempat. Rap. Flypass pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh rasa bangga, sesaat lagi akan melintas tepat di hadapan kita formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara dengan call sign Garuda Fly untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Formasi pesawat tempur ini terdiri dari 8 F-16 Fighting Falcon yang membentuk Arrowhead Formation. Sebagai flight leader dari Garuda Fly adalah Letkol Penerbang Agus Dwi Arianto, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2002, yang dalam kesehariannya menjabat sebagai Komandan Skuadron Udara 3. Dengan kemampuan personel dan berbagai alutsista canggih yang dimiliki, Tentara Nasional Indonesia siap menjadi angkatan perang yang disegani di kawasan, serta siap menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Formasi pesawat tempur yang terdiri dari 8 F-16 Fighting Falcon akan melintas dan melakukan manuver bombers pada ketinggian 1000 kaki di atas permukaan laut, tepat di hadapan hadirin sekalian. Seluruh pesawat tempur ini diterbangkan oleh perwira penerbang terbaik bangsa yang berjiwa kesatria, militan, loyal, dan profesional. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan ucapan selamat yang akan disampaikan secara langsung dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Tentara Nasional Indonesia. Kami, elang-elang Angkatan Udara, penjaga tanah air dari ketinggian 1000 kaki, mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam Swa Buana Bangsa, Merdeka.
Persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara secara virtual, lagu syukur dan lagu maju tak gentar. Persembahan lagu-lagu selesai. Flypass helikopter pembawa bendera merah putih berukuran 20 kali 30 meter. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan bersama momen bersejarah di Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dapat kita saksikan datang dari sebelah kiri podium Nusantara Flight yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Mauludin Mulyono
alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2002. Hadirin yang berbahagia, kita sambut Nusantara Flight dengan Giant Flight Formation. Keseluruhan rangkaian formasi helikopter ini merupakan bukti nyata sinergitas Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu 76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pasukan disiapkan. Siap! Out! Presiden Republik Indonesia dimohon menempatkan diri di mimbar upacara. Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Rak! Tegak senjata! Rak! Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan tempat upacara.
Panglima, makasih. Pak Ketua, makasih. Banyak, kasih banyak. Bu Puan, kasih Bu Ketua. Pak Ketua, mana tuh? Ini mana ini? Lampung. Ke Covid ya? Ini Lampung. Ya pemirsa, kita lihat bersama di televisi Anda, ini Presiden Republik Indonesia dan juga Ibu Diana Joko Widodo ini akan meninggalkan, namun sebelumnya saling bersalaman ya. Betul, karena tidak bisa berjabat tangan, Betul. jadi menggunakan salam